Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di siang yang cerah ini pada acara aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal oleh Bapak Ilham Ardiansyah SPD. Yang terhormat Bapak Kepala SD Cawitali 03, Bapak Dwijo Sumarno SPD SD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Cawitali 03 dan tamu undangan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Cawitali 03 dan tamu undangan. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cawitali 03, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi oleh Bapak Ilham Ardiansyah, dan yang keempat yaitu penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kitab di barakatil al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Cawitali 03, yaitu Bapak Dwijo Sumarno SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Guru SD Cawitali 03, yang saya hormati pula kepada Bapak Ibu tamu undangan dari CGP Angkatan 7 dan mungkin angkatan yang lain yang angkatan 10. Marilah kita pertama-tama memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa dipertemukan di hari yang cukup cerah ini, dan suatu kehormatan bagi kami SD Cawitali 03 yang kerawuhan Bapak Ibu yang tergabung dalam calon guru berat. Kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara yang nanti dengan judul aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita, yaitu Pak Ilham Ardiansyah selaku
guru CGP dari SD Cabitali 03. Selamat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti acara ini, dan mungkin ini akan bergilir ya kajian. Mungkin suatu waktu kajian yang bergantian ke SD-nya Pak Daniel Imron ya Pak di Sumbaga 3, ataupun ke SD-nya Bu Supriyati di Sumbaga 2, dan mungkin juga ke Pak Hilmi. Kalau memang ada semacam undangan, artinya bagi teman-teman untuk menghadiri sebagaimana yang telah dihimbau oleh BPTP untuk menyelenggarakan diseminasi ini, yang minimal tentunya mempunyai ketentuan, artinya paling tidak diikuti oleh minimalnya 10 ataupun lebih banyak lebih bagus. Kami mengharapkan kepada semuanya saja, terutama kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti program calon guru penggerak, baik yang angkatan 10 atau angkatan yang lain. Pengalaman-pengalaman inilah yang tentunya bisa diharapkan positifnya adalah membawa perubahan kepada kami-kami yang ada di sekolah untuk bisa meningkatkan, karena kami yakin bahwa Bapak Ibu yang telah mengikuti CGP tentunya banyak ilmu yang didapat yang tidak kami dapat kesempatannya kali ini. Namun harapannya bagi yang belum pun bisa mengikuti CGP di angkatan yang akan datang. Kami sangat terkesan walaupun baru sekali mengikuti waktu pembukaan di SMA 2 itu dengan berbagai variasi yang ditampilkan, seolah-olah bagi kami ada suatu kekangenan, Bapak Ibu. Artinya kalau bisa saja semacam forum-forum seperti itu bisa diadakan sesering mungkin. Namun kembalinya kepada BPGP ya, BPGP ini sebagai penyelenggara, pencetak dan calon guru yang akan datang, kami kebijakannya hanya bisa mengikuti apa yang menjadi memenuhi undangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tidak perlu berpanjang kata, karena waktunya mungkin juga barangkali materi yang akan disampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Pak Ilham Ardiansyah membutuhkan waktu yang cukup banyak. Begitu kami akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Cabitali 03. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Ardiansyah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dengan Cabitali 03 Bapak Dwi Sumarmo yang telah meluangkan waktunya, dan juga kepada teman-teman semua dari SD Cabitali 03 dan juga rekan-rekan dari SD yang lain, karena meluangkan waktunya dan tenaganya untuk bisa datang di sini dalam rangka aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif modul 1.3. Satu titik kembali
di SDN Sawitali 03. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kenikmatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur tadi buat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga tak lupa kita meminta syafaat dari tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Tidak usah panjang lebar Bapak Ibu, saya akan memulai untuk menyebarkan aksi nyata dalam pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di SD Sawitali 03. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahdiansyah. Saya adalah CGP Angkatan 10 bersama teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami disuruh untuk menyampaikan atau memaparkan hasil pengalaman pembelajaran dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, kita mulai ya, sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, di sini terkait dengan setuju atau tidak. Jadi selama ini kan kita mendisiplinkan anak itu berbeda-beda. Ya kan? Di sini ada pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira pertanyaan pertama itu setuju atau tidak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, di sini saya punya sticky note Bapak Ibu. Saya nanti meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk menuliskan yang pertama panjenengan semuanya dituliskan namanya di atas, terus kemudian dituliskan jawabannya. Yang nomor 1 itu setuju atau tidak. Nomor 2 juga sama. Kalau bisa diberikan alasannya. Iya. Iya, monggo Bapak Kepala Sekolah juga ikut berpartisipasi. Karena kita di sini sama-sama belajar nih Bapak Ibu nih. Saya di sini berdiri di depan sini bukan maksudnya saya merasa hebat, merasa paling pintar. Tapi saya di sini juga sama-sama belajar dengan teman-teman semua terkait dengan apa yang sudah saya pelajari di CGP ini. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Harapannya nanti sekolah kita itu nanti menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Kalau sudah menuliskan bisa menempelkan ke depan. Mungkin dari pertanyaan pemantik ini ada yang setuju atau yang tidak setuju ya, karena kita kan cara berpikirnya berbeda juga. Ya. Ada yang sudah menjawab? Mas Dani bisa menempelkan atau membacakan di sini boleh.
Ya. Sediakan lilin. Ya, di sini ada yang mau menyampaikan, barangkali jawabannya pertama itu setuju. Nah, alasannya apa, Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Bu Evi, sekalian menyampaikan alasannya apa? Langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab tentang pertanyaan tematik. Jawaban dari saya untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya di situ menjawab setuju dengan catatan hukuman yang positif, bukan hukuman-hukuman yang memberatkan seperti yang dicontohkan di nomor 2, pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Itu realitanya kalau di sini bisa meningkatkan disiplin anak. Terus untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju sebenarnya, karena di sini anak-anak itu akan merasa senang, dihargai ketika dia mendapatkan kayak penghargaan, pujian. Itu anak-anak akan senang sekali. Nah, ketika anak-anak mendapatkan seperti itu, dia akan meningkat motivasi untuk belajarnya. Bahkan dengan gurunya itu jadi lebih suka pengalaman. Dari saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Evi. Jadi Bu Evi mengatakan pertanyaan pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Beliau mengatakan setuju ya, Bu Evi ya. Terus yang tapi dengan catatan hukuman yang positif. Ya. Terus yang kedua juga beliau menjawab setuju. Terus yang ketiga ini juga beliau memberikan jawaban setuju. Nah, dari beberapa yang ditagih di sini ada beberapa yang jawabannya tidak setuju. Ini jawabannya setuju. Ya Pak Arif, coba Pak Arif. Ini yang sudah mau menempuh CGP juga angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Salutani 03 serta Bapak Ibu Dewan Guru hadirin semua yang saya hormati. Kaitannya dengan setuju atau tidak setuju, ini mungkin ada yang berpendapat setuju dan ada juga yang tidak setuju. Kalau untuk saya pribadi, bentuk hukuman apapun itu sekarang sudah tidak berlaku. Anak-anak zaman sekarang itu sudah berbeda dengan anak-anak mungkin angkatan saya sekolah dulu. Kalau setelah ada hukuman kemudian nanti ada langsung efek positif, besok paginya itu akan ada perubahan. Tetapi berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin
mentalnya itu tidak sekuat anak zaman anak zaman dulu lah. Mentalnya tidak sekuat anak zaman dahulu. Jadi kalau untuk hukuman dalam apapun, apalagi yang memberatkan, apalagi yang kaitannya dengan fisik, itu saya tidak setuju, karena mungkin ada beberapa hal yang positif yang tidak berkaitan dengan hukuman yang bisa mendisiplinkan anak seperti itu. Matur suwun Pak Ilham. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Pak Arif yang telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan tematik setuju atau tidak setuju. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, di sini kita tidak bisa menyalahkan siapapun terkait jawaban tersebut, karena sebenarnya berbeda itu indah, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada perbedaan itu kayaknya kurang sedap. Ibarat kata kalau ada masakan tidak ada bumbu-bumbu yang lainnya itu tidak sedap. Ini. Nah, kita nanti akan membahas tentang ini, Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Ya, selanjutnya dalam eksplorasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Ada yang mau menyampaikan? Budaya positif itu apa? Bu Supri. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Ya, terima kasih atas penjabarannya. Jadi di sini budaya positif itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Nah, budaya positif ini dapat terbentuk melalui interaksi antar individu dengan lingkungannya. Jadi ketika anak berinteraksi dengan anak yang lain, tentu mereka akan terbawa suasananya ataupun karakternya. Nah, ini karena yang menentukan anak itu biasanya ditentukan oleh lingkungannya. Anak itu bisa menjadi baik atau buruk itu tergantung lingkungannya, dari lingkungan keluarga yang paling kecil, sekolah, terus lingkungan masyarakat, dan lingkungan bermainnya. Nah, ini terus juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan juga sejarah. Nah, ini konsep inti budaya positif itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Arif Maulana Mutakin, jadi zaman dulu sama zaman sekarang itu pembelajarannya berbeda. Zamannya saya sekolah mungkin hukuman seperti dipukul pakai penggaris kayu atau dilempar penghapus itu sudah hal yang lumrah. Tetapi sekarang hukuman-hukuman seperti itu tidak diajarkan. Apalagi setelah saya mengikuti pendidikan CGP, oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah, Bapak Ibu. Ya. Biasanya saya menghukum anak itu kalau mereka melakukan kesalahan, saya langsung menghukumnya mereka dengan berlari-lari muter lapangan ataupun dipukul. Kalau dipukul saya jarang, saya nggak pernah. Ya, jadi untuk bermain fisik ke anak itu selama ini saya belum pernah. Kecuali tadi menyuruh anak berlari-lari terus menulis yang tadi beberapa lembar itu saya pernah. Nah, terus yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus yang ketiga motivasi perilaku manusia. Terus yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini kita tadi ke perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya punya permainan, Bapak Ibu.
Saya minta bantuan kepada Bapak Ibu atau 2 orang perwakilan. Ada yang mau? Mas Gawang? Ya, Pak Gawang. Coba jangan menuliskan 2 kata atau 1 kata yang dari kata tersebut itu merupakan sesuatu yang sangat berharga buat jenengan. Dituliskan kata apa saja yang sangat berharga. Nah, nanti tugasnya Bu Tiro ya, Bu Tiro. Ya, biasanya sing tugas saya ngerayu apa sing pirang-pirang kan nggodol ya. Nah ini tugasnya Bu Tiro, nanti coba beliau membujuk Bapak Gawa atau dengan cara mengancam, menggadik, merayu, menyuap atau apa saja sehingga beliau itu Pak Gawa bisa membuka tangannya. Gitu. Coba Pak Gawa tuliskan 2 kata. boleh 2 kata, 3 kata, 1 kata. Yang penting jangan salah. Yang menurut panjenengan itu sangat berharga, bisa duit semiliar, ibarat kata seperti itu. Sudah? Kalau sudah, digenggam, ya, digenggam pakai tangan kanan. Ya, ya lagi itu aja apa? Sekarang tugasnya Bu Tiro coba ke Pak Gawang. Tapi Amit. Ya Mas Gawang. Biasa rayu Pak Tarson ini rayu orang lain rayu Meriko. Nggak apa-apa, ini juga sebuah kita lagi belajar ya Bapak Ibu ya. Monggo boleh berdiri Mas Gawang. Monggo. Langsung. Berarti kalau langsung kayaknya gak berharga ya Pak Ibu. Kayaknya langsung berarti gak berharga. Kalau berharga mau digenggam terus. Ya kan? Ya. Coba Bu Tiro dibacakan apa itu yang digenggam oleh Pak Gawang tadi. Oh iya, gak apa-apa, langsung yang penting jujur. Jujur. Ya, jujur itu memang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentu harus seperti itu. Ke siapapun kita harus jujur, karena itu modal utama kita. Ya. Nah, tadi kayaknya Bu Tiro membujuk saja ya, tidak lewat mengancam atau menghardik atau menyuap ataupun merayu, paling merayu tadi. Merayu juga kayaknya enggak sih. Mas, coba saya lihat kertasnya. Oh, kayaknya dengan sukarela ya, beliau memberikan kertas tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini ada ilusi kontrol. Ya, biasanya kita sehari-hari ada ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal yang bisa mengontrol itu siapa? Siapa kira-kira? Diri sendiri, ya betul. Bocah kan dipaksa kayak apa? Tarik bocah itu yang ada angel. Nah, sama, kita juga sama. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Tadi kita sudah melihat dari Pak Gawang, tadi dibujuk oleh Bu Tiro, ternyata beliau langsung memberikan. Nah, ya kan? Yang mengontrol mau memberikan siapa? Pak Gawang. Mau memberikan atau tidak, beliau yang mengontrol. Itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah ini, jadi kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, ya, dan menguatkan karakter.
biasanya ada kritik-kritik yang membangun, ada juga kritik-kritik yang menjatuhkan. Nah ini. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita sering mengilustrasikan atau membayangkan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semua penguatan positif itu bisa menguatkan. Nah nanti kita bahas di sini. Bisanya Pak, bisanya penguatan positif gue orang efektif. Nah nanti kita bahas di sini, belajar bersama-sama. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah biasanya ini kita selaku orang tua ataupun sebagai guru itu memiliki kontrol tadi, hak untuk memaksa. Kan belum dewasa guru akhirnya bisa maksa bocah. Nah padahal itu tidak boleh. Ya lanjut Bapak Ibu, di sini ada siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada teori stimulus respon dan juga teori kontrol atau pilihan. Nah, stimulus respon itu bagaimana? Nah, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang. Misalkan pada saat pemilihan presiden kemarin ataupun pada saat pemilihan pilkada ataupun yang lainnya, nah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tadi melalui merayu, mengganti, terus mengajak, mengasih uang, menyuap dan juga yang lainnya. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus bisa memahami pandangan orang lain itu tentang dunia tentang apa, pandangannya tentang apa, seperti itu. Nah, terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Jadi kadang kita melakukan suatu hal yang buruk, ternyata hal yang buruk itu malah menjadi suatu kebaikan. Kadang dinilai di wong orang apik, tapi ternyata apik. Tapi anak sih dinilai di wong apik, ternyata orang apik. Nah itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti tadi prakteknya, Mas Gawang bisa memberikan kertas itu bukan karena tadi dirayu oleh Bu Biro, itu karena keinginan sendiri. Oh iya, ini saya kasih. Itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah di sini saya terjadi Bapak Ibu. Biasanya karena kita dibujuk oleh dengan menggunakan cara halus tidak bisa. Nah kita lanjut ke cara yang kasar. Nah itu dengan cara pemaksaan. Nah itu. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan adanya kerjasama, simbiosis mutualisme, kita bisa menguntungkan kedua-duanya, kedua belah pihak. Bukan cuma tadi dipaksa terus akhirnya melu, tetapi kita mempunyai kepentingan yang sama, kepentingan yang menguntungkan bersama-sama. Nah ini. Terus model stimulus respon yang terakhir adalah berpikir menang kalah. Jadi pada saat kita itu pasti berpikirnya karena berhasil membujuk, berarti dia merasa menang. Yang dibujuk dia bisa juga merasa kalah. Tapi pada teori kontrol mereka berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang menang kalah atau ya, jadi di teori kontrol itu kita menang semua, tidak ada yang kalah. Kita itu juara semua. Itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu. Dulu saya waktu sebelum CGP, saya itu kayak seperti menuntut, kon kudu bisa. Kita tidak
tidak mendampingi anak. Nah, tapi kalau yang namanya menuntun itu kan berarti kita dampingi anak itu dari awal sampai akhir, dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga menjadikan output yang membanggakan bagi sekolah kita, terutama bagi SD kita sendiri, Bapak Ibu. Nanti bisa ditularkan ke SDD atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya ini. Jadi kita tugasnya adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Kodrat anak itu ada berapa? Nah, kodrat anak itu ada 2. Jadi ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam yang ada di kodrat alam itu yang dimaksud alam adalah pendidikan yang sesuai sifat dan lingkungan di mereka berada. Pada saat usia TK mereka tak bermain. Pada saat usia SMP nengkat belajarannya dari kelas 1 mengenal huruf 2 kelas dan seterusnya. Terus kodrat itu adalah pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Makanya tadi Pak Arif menyampaikan zaman saya sekolah, zaman saya sekarang, anak sekarang ini berbeda. Jangan kita menyamakan bocah bimbing kalau bocah saya ya Bu. Jadi di sini filosofi pendidikan Dewantoro menyampaikan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan menyamakan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Ini. Nah, di sini ada profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi sepertinya sudah kita lakukan baru-baru tahun-tahun kemarin, kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, terus ada berkepentingan global, ada bergotong royong, kreatif, mandiri, dan juga berpikir kritis. Nah ini. Nah selanjutnya, peran kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran guru atau pendidik itu ibarat seorang petani, ya, karena tadi, ya, anak itu sebenarnya bukan cuma kertas yang kosong, Bapak Ibu. Jadi kertas anak itu sudah ada goresan-goresan tipis. Goresan-goresan yang berisi tadi potensinya anak, minat anak itu apa. Nah, tugas kita sebagai guru untuk menebalkannya. Nanti sing niki minat iki, pinter iki, kita tebalkan biar anak itu bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Itu. Kalau dulu kan kita menganggapnya anak itu sebuah kertas kosong, kita mengisinya kayak gelas kosong diisi campur, diisi terus. Nah, tapi setelah saya melaksanakan pendidikan ini ternyata oh iya jebule selama ini bocah itu cuma kertas kosong. Ternyata anak itu adalah sudah punya goresan-goresan kecilnya. Kita tinggal tadi menebalkannya. Nah, itu. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantoro mengenai padi ibaratkan oleh seperti anak dalam melaksanakan pendidikan, ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Itu tugas kita menanam dari padi ditanam, dikasih pupuk, dikasih air yang cukup. Nah, biar apa? Biar tanamannya itu menjadi subur. Ya, nah, ini. Nah, kita tidak bisa memaksakan padi sing ditandur padi dan ini jagungnya romokin. Nah, itu. Nah, hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Nah, ini. Beliau menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Nah, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Ini. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang positif. Nah, terdiri atas keluarga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, belajar sehingga tercipta kebiasaan baik, akan menjadi karakter baik dan pada akhirnya
karakter-karakter baik dari warga sekolah ini melahirkan kegiatan yang menjadi budaya positif. Jadi anak itu cenderung meniru Bapak Ibu, meniru apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan. Nah, biar anak itu menjadi apa yang seperti ini, apa yang seperti kita inginkan, nah, kita harus mencontohkan yang baik-baik tentunya, ya kan? Nah, kita pengen orang mungkin anak orang tua sih anaknya pengen ini jadi sing orang bener kan orang mungkin. Nah, bagaimana caranya anak itu biar baik? Nah, kita mencontohkan yang baik-baik dengan cara contohnya penggunaan ya mari kita melakukan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, dengan begitu ketika anak berjumpa dengan kita, walaupun itu guru dari SD lain, karena anak sudah ditanamkan sejak dini, biasanya anak itu akan menghormati. Assalamualaikum Pak. Nah, itu. Ya, sekarang kita ke materi yang pertama, disiplin positif. Tadi itu cuma paradigma Bapak Ibu. Jadi anggapan-anggapan ya. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu artinya belajar, bukan. Kemarin kan kalau saya bagi disiplin itu patuh nih Bapak Ibu, patuh, taat, nanti disiplin. Nah, disiplin itu artinya belajar. Nah, ini. Nah, terhadap apa? Terhadap diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Setelah kita menerima surat tugas misalkan, kita harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu yang menjadikan kita sebagai disiplin dan akhirnya menjadi tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Jadi dengan adanya disiplin positif ini diharapkan nanti murid-murid itu tidak usah ada imbalan atau hukuman pun, mereka akan senantiasa dengan dirinya sendiri akan tergerak. Ini. Jadi tidak usah kita memberikan imbalan, kon kudu kaya kiye, kon kudu kaya kae. Tapi dengan adanya disiplin positif tersebut, mereka itu akan tergerak dengan sendirinya. Nah, sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita nanti akan belajar tentang nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini. Jadi motivasi yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada contoh disiplin. Tiap hari Senin menjadi petugas upacara itu termasuk juga dalam disiplin positif. Terus belajar mandiri tanpa paksaan itu termasuk juga dalam disiplin positif. Terus mengikuti ekstrakurikuler dan juga tadi ada 5S itu termasuk juga dalam disiplin positif. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, cuman saya tidak mencantumkan semuanya di slide ini karena keterbatasan ruang. Ya, itu sebagai gambaran saja. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti global. Tidak mencakup cuma suatu daerah tok, tapi karena universal berarti keseluruhan. Nah, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Terus kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dengan adanya nilai-nilai kebajikan tentang sopan santun, jujur, dan yang lain sebagainya, itu motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Ini menurut Diana Gosen. Terus selanjutnya nilai bajakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah ini sesuai dengan elemen profil belajar Pancasila, ada 5 elemen, ada 6. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu. Jadi inilah yang akan kita capai jika disiplin positif itu kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai semuanya, menjadikan anak-anak kita sebagai generasi bangsa yang lebih baik. Tuh. Bisa bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, walaupun nanti pencapaiannya itu bertahap. Tidak mungkin kita menjadikan anak itu keseluruhan bisa tercapai semua. Jadi kita bertahap dulu. Contohnya beriman dan bertakwa, kita mengajarkan anak setiap hari sholat duha ataupun berdoa sebelum dan sesudah, itu termasuknya kan beriman dan bertakwa. Nah itu. Ya lanjut, di sini ada contoh nilai-nilai bajikan. Di situ saya gambarkan ini ada kegiatan rutinan yang setiap tahun dilaksanakan di SD Sawitari 03 tentang pesantren kilat, ada Maulid Nabi dan yang lainnya. Nah, di sini ada saya membagikan anak tugas itu berdiskusi. Nah, berdiskusi berarti kan kerjasama. Nah ini. Terus di sini saya gambarkan anak itu sedang menyapu, jadi mereka itu peduli terhadap lingkungan, diri dan yang lainnya. Jadi di sini juga ada kegiatan P5, yaitu membuat ekobrik. Nah itu ada percaya diri juga, ada kerjasama, peduli dan yang lainnya. Nah di situ ada kegiatan sholat berjamaah. Ya, ini. Ya kita simak film ini dulu Bapak Ibu sambil mentang Bapak Ibu ini. Ya, ini Bapak Ibu kita menyaksikan film pendek. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kok tak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi dasarmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macam kok? Tunggu. Besok kau Kayla, biar Kayla, gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Mentang ini, hukum saya. Sudah. Jangan lagi ada mental. Kayla dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana dia? Assalamualaikum. Kok tidak terlambat? Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat sih.
Kira-kira dia tahu kemana Kak Ida? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Jangan terlambat mau lagi. Kayla ke depanku. Kenapa? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat kok, tapi masuk ke buku. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelasin kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk? Kak Kayla, jelaskan kok. Bicara kok, Kayla. Kok ada teman-teman. Gara-gara kita sekarang, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku udah mau berjalan. Saya sudah ada ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, kita selamat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sebab makan sama mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Aku hadirmu bunda, manjakanku di kajiku dulu. Saya pikir mama Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. kalau bukan mamaku, suruh jadi tidur. Tidak apa-apa, tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempar Kak. Lempar, Kak. Lempar, lempar, lempar. Saya kira kita menghukum Kak. Hukum Mbak. Apakah tergetar hatimu? Melo pakai Di sini anakku terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda, diberikanku dalam pelukmu. Ya, selesai Bapak Ibu. Gimana filmnya? Sangat menginspirasi. Menginspirasi. Ya, kita sudah Bapak Ibu dari melonya. Jadi sekilas film tentang kasus anak terlambat sekolah Bapak Ibu. Jadi pada hari pertama dia terlambat sekolah, terus gurunya marah-marah, terus hari kedua juga sama. Tapi pas hari ketiga anak tersebut datang. Nah di sini kita sebagai guru tidak boleh apa ya Bapak Ibu? Berarti langsung menjudge anak tanpa tahu alasannya. Nah, ini kebanyakan kita kan
tidak tahu menanyakan ke anak itu alasannya, bisa nih misalkan orang ngajak ngapain atau apa, nah itu langsung kita menghukumnya. Nah ini, nah kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nih, perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Yang pertama ekstrinsik. Di sini biasanya motivasi ini berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, ini biasanya kalau tidak ada iming-imingnya, nah itu biasanya kita tidak akan mau melakukan sesuatu. Nah ini itu yang namanya motivasi ekstrinsik. Nah selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini berasal dari diri sendiri. Nah untuk menghargai dirinya sendiri dengan berbuat baik atas diri sendiri tanpa mengharapkan apapun. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu, tapi dengan adanya motivasi tersebut kita melakukannya dengan sukarela, dengan senang hati. Nah ini. Nah selanjutnya apa sih merdeka itu? Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap bisa memerintah diri sendiri. Kita mau bagaimana, kita yang mengatur diri sendirinya. Yang pengen pinter, yang pengen sugih misalkan, ya kan? Kita harus bisa mengatur diri sendiri. Bagaimana caranya biar kita itu tercapai apa yang diinginkan. Nah ini. Nah selanjutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Nah bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dengan adanya penghargaan tersebut mempengaruhi siswa jangka panjangnya. Jadi misalkan anak diberi penghargaan, akhirnya mereka akan apa ya? Seperti tadi Bu Evi kan merasa termotivasi atau apa. Tapi padahal itu dengan adanya seperti itu akan mempengaruhi. Nah misalkan orang diberi penghargaan mana, akhirnya bocah kue orang melakukan yang kita inginkan. Nah itu. Terus penghargaan itu sebenarnya menghukum Bapak Ibu. Nah ini. Terus penghargaan mengurangi perpatan. Jadi pada saat kita contohnya membagi rapor atau membiji seseorang anak melakukan sesuatu. Nah padahal anak itu hasil dari mencontek. Nah ternyata hasil contekannya lebih tinggi nilainya dari yang dicontek. Nah ini berarti kan anak itu diberi penghargaan tetapi tidak tepat. Yang seharusnya diberikan ke si A malah ke si B. Nah ini sama juga yang ini penghargaan tidak efektif itu sama, hampir sama seperti itu. Nih terus yang selanjutnya penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya si A diberi penghargaan terus sama bapak ibu gurunya. Nah, sedangkan si B itu atau yang lainnya tidak diberi penghargaan, itu akan merusak hubungan. Jadi anak itu akan merasa iri, akhirnya menimbulkan tadi perselisihan. Nah ini. Nah terus selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas seperti yang tadi Pak saya bicarakan. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas. Dengan tadi diberi penghargaan terus, maka anak itu kualitasnya akan menurun. Nih. Terus juga akan mematikan kreativitas. Nih. Kalau tidak diberi penghargaan, anak itu tidak akan bisa berkreativitas sesuai apa yang mereka inginkan. Nih. Dan itu juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya bentuk program kebajikan. Ini dalam memberi apresiasi atau pengakuan ada beberapa hal yang perlu diingat Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan itu secara khusus. Kita ke anak itu memberi pengakuannya secara khusus. Kita dekati anak itu. Nah, pengakuan itu bisa kita bukan cuma menggunakan bintang atau apa. Nah, itu.
Terus yang kedua, penghargaannya berikan pengakuan secara pribadi. Anak itu kita dekati, kita beri pengakuan secara pribadi, bukan secara kelompok. Nah, yang ketiga, pengakuan kepada semua murid bergantian. Kita jangan mengacu pada satu anak atau dua anak saja, tetapi kita beri penghargaan ke semua murid secara bergantian dan dilaksanakan secara konsisten terus menerus agar anak itu dalam pembelajaran itu merasa termotivasi. Itu. Terus yang selanjutnya adalah fokus pada proses. Ini. Nah, contoh pengakuannya di situ. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ada nilai-nilai kebajikannya, empati, ya, peduli. Ini. Terus yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini ada rasa kepedulian terhadap teman karena belum menyelesaikan tugasnya, mereka akan, nah ini kita memberikan apresiasi, pengakuan. Nah ini, ya. Terus juga terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu karena pada saat kamu memotong kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terus tindakan guru. Nah ini Bapak Ibu, menurut panjenengan semua, tindakan guru yang seperti itu mencerminkan apa? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau ada yang pernah seperti itu? Ya. Tidak, alhamdulillah bagi tidak, ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu sudah ya. Kita lihat Bapak Ibu. Nah di sini. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya aturan sepihak, ya. Jika tidak dilaksanakan maka akan dihukum. Ini. Terus di situ ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi masuknya, bukan hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih mengarah ke rasa tanggung jawab karena kita sudah merusak suatu barang, tanggung jawabnya mengganti. Bukan dihukum, tapi mengganti. Ini. Terus juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol gitu. Ya, pada saat anak kelas 3 misalkan menjatuhkan minuman, nah itu konsekuensi. Kita beri konsekuensi kepada mereka untuk membersihkannya. Itu jangan langsung diberi hukuman. Kita beri konsekuensinya, berikan mereka tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut, untuk membersihkan bekas air minum tersebut. Ini. Terus yang terakhir di situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, bisa ada konsekuensi orang hukuman. Nah di sini karena pada mata pelajaran tertentu, ya. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi ini karena terlambat 10 menit maka diberi konsekuensi untuk mengelilingi lapangan basket. Ini. Lanjut, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi yang contoh tadi, di sini ada perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan,
Jadi dengan adanya hukuman, mereka yang telah kita hukum itu akan merasa tersakiti. Akhirnya timbul apa Bapak Ibu? Kali disakiti biasanya timbul rasa dendam. Iya. Ya apa mana bocah. Biasanya bocah kowe kemutan terus sampai gemien. Biasanya saya dulu kayak gitu. Ada di bulan Bapak Ibu guru, ternyata saya bermain. Nah, waktu itu saya dilempar oleh salah satu pak guru. Nah, sampai sekarang saya masih kemutan. Nah itu. Nah, selanjutnya hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Dengan adanya konsekuensi tersebut, mereka akan merasa tidak nyaman. Ya. Nah, terus selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Dengan adanya konsekuensi itu anaknya merasa dihargai, akan lebih menghargai disiplinnya, sehingga kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Terus kalau hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Nah, terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini. Terus konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Jadi yang namanya hukuman itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi apapun kesalahannya anak kita bisa koreksi dulu ya, agar kita tidak langsung menghukum anak. Syukur-syukur orang menghukum, tapi untuk pembelajaran kita beri konsekuensi. Karena kalau tidak dihukum, anak biasanya tidak mengerti kesalahannya. Karena anak itu sifatnya bermain, senangannya dolanan. Nah ini. Nah selanjutnya dari hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Setelah tadi kita beri konsekuensi, mereka akan berusaha untuk mematuhi peraturan tersebut. Nah, ini. Ya lanjut di sini. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang intinya, pokoknya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu ada makan, minum, kesehatan, tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan pokok. Nah, terus yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu berupa rasa diterima, dipedulikan, bersama, dan diayomi. Terus yang ketiga, penguasaan harga diri, memimpin, berprestasi, dan diakui. Jadi kita sebagai guru ataupun orang lain, orang kan pengennya diakui di Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kebebasan. Semua orang pasti memiliki kebebasan, ya, sesuai dengan kodratnya. Kita itu bebas, tidak boleh dipaksa, sesuai hak asasi manusia. Ini bebas menentukan pilihannya sendiri, mandiri dan ingin mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, bermain dan bercanda. Ini jadi kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Kesenangan, kita juga perlu kesenangan untuk menghibur diri, refreshing biar tidak putar pikirannya. Nah ini. Ya, selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru biasanya berada di salah satu posisi ini, atau bisa juga di 2 atau 3. Nah ini. Yang pertama ada penghukum. Ya. Biasanya kita langsung menghukum, seperti tadi anak berbuat salah langsung dihukum, itu kita berada di posisi menghukum. Nah, terus yang kedua adalah pemantau, kita pantau dulu. Terus yang ketiga membuat rasa bersalah. Yang keempat kita posisinya sebagai teman, dan yang terakhir adalah manajer. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Di sini contohnya ada kasus murid terlambat seperti yang tadi video saya sampaikan, walaupun beberapa saat, tapi kita bisa ambil intinya ya. Di situ
terlambat lagi, pasti terlambat lagi, dan selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini kita langsung menghukum tanpa tahu apa tadi, tanpa tahu alasannya. Nah ini. Terus selanjutnya, nah pembuat rasa bersalah, ini kasusnya masih sama, kasus murid terlambat. Tadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Yaitu dia itu apa? Dengan adanya kalimat-kalimat seperti itu membuat siswa itu menjadi rasa bersalah. Oh iya, kalinya orang kaya orang mungkin gune, misalkan diganyami kepala sekolah ataupun yang lainnya kan bisa itu. Jadi membuat mereka itu bersalah. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Banyak mungkin dari bapak ibu memposisikan sebagai teman juga, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di situ. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ya. Nah, ini. Jadi kita mengajak mereka seolah-olah itu kita temannya. Jadi dengan seperti itu mereka akan nurut. Apa yang kita inginkan mereka akan nurut. Itu memenuhi. Nah, lanjut. Di sini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, kamu Pak Guru hukum dulu. Setelah itu baru boleh mengikuti pelajaran. Ini posisi pemantau. Biasanya anak itu kita pantau dulu tindakannya, terus diberi semacam hukuman, tapi dengan catatan tadi hukuman yang positif, ya, sehingga anak itu kedepannya tidak akan mengulangi kembali. Nah, ini biar membuat rasa jelas juga. Nah, terus selanjutnya posisi yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Yang namanya manajer berarti kan kita mengkoordinasikan segala sesuatu. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti membuat anak itu tahu dulu kesalahannya apa. Misalkan anak tadi terlambat sekolah, nah, kesalahannya apa? Terlambat. Anak itu terlambat kan? Terlambatnya karena apa? Apakah karena bangunnya kesiangan ataupun misalkan nonton TV terlalu malam sehingga apa misalkan nonton TV terus akhirnya nggak apa misalkan tidak mandi akhirnya apa mandi terlalu telat itu bisa juga. Nah ini tahu kesalahannya. Nah, terus kita lanjutkan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu setelah tadi anaknya dikasih tahu kesalahannya apa. Nah, kita carikan solusinya. Caranya bagaimana biar kamu itu tidak terlambat lagi. Misalkan anak itu tadi malam nonton TV kemalaman atau bermain game terlalu malam. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya berarti dengan cara jangan bermain game terlalu malam. Nah, itu jangan menonton TV terlalu malam. Terus misalkan lagi dengan memberi jam beker, nah, biar tidak terlambat. Nah itu mandi sesuai jadwal. Nah itu ya. Nah lanjut Bapak Ibu, di sini ada tugas tentang pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari kata tersebut termasuknya posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, manajer, membuat rasa bersalah. Nah, yang kedua kita kunci dulu, nanti kita bahas. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ada yang lain pendapatnya? Menghukum.
ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah. Teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini tadi posisi kontrolnya Bapak Ibu, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, ini mendapatkan stiker kira-kira apa? Manajer, ya. Coba nanti kita coba buka jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita menanyakan solusinya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Memantau, ya kita coba buka. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu ternyata membuat orang merasa bersalah, membuat gurunya atau yang lainnya, orang tuanya menjadi kecewa. Nah ini menjadi kecewa, akhirnya membuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, itu dihukum. Kalau gue kali ini jangan salah gue, berarti kan dari. Nah ini, terus ayolah tadi ya, dengan ada kata-kata ayolah, berarti seolah-olah kita mengajak teman. Nah itu. Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah tipe pemantau, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah, terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru, penghukum, ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Keyakinan itu ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini terkait dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikannya di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini. Ya lanjut. Nah ini, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa tidak peraturan saja, bukan keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, kita malah akan lebih kembali ke nilai keyakinan. Nah, Bapak Ibu. Ini akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dengan adanya peraturan maka akan menghasilkan suatu keyakinan. Nah, dengan adanya keyakinan maka akan menimbulkan lingkungan yang positif dan akhirnya menjadikan suatu budaya. Budaya itu akhirnya nanti akan secara terus-menerus akan dilakukan. Nah, di sini ada dua kesepakatan kelas. Kira-kira dari dua tersebut, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan atau kiri? Ini dua-duanya merupakan kesepakatan kelas. Tapi kalau dilihat dari sini, nah yang sebelah kiri itu termasuknya aturan.
karena lebih mengikat. Nah, kalau ini kan kesepakatan, berarti antara guru dengan murid itu timbul suatu rasa sepakat. Nah, ini. Yang lanjut, pembentukan keyakinan kelas di sini Bapak Ibu mungkin dari yang CGP ataupun guru penggerak ataupun yang belum, apakah ada yang sudah membentuk keyakinan kelas? Mungkin Pak ini sudah ya Bu Tiro mungkin sudah, ataupun di sini Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah ini Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas selalu kembalikan ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang lawan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini keyakinan kelasnya. Itu ada tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar. Ini tentang keyakinan kelas. Ini kemarin saya mencoba untuk mengusulkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi saya mencoba melakukan aksi nyata dengan langsung membuat keyakinan kelas. Nah setelah saya terapkan, ternyata mereka berpartisipasi penuh. Nah, setelah ada keyakinan kelas, mereka malah lebih terkontrol. Jadi, SIM asal dari bosen kemerahan setelah saya buat kesepakatan kelas, mereka menjadi lebih terkontrol dalam belajar, menjadi lebih bermakna. Nah, selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah cukup siang ya. Ini adalah segitiga restitusi. Itu bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka menggunakan karakter yang kuat. Ini namanya segitiga restitusi. Kemarin saya sudah melaksanakan yang namanya segitiga itu berarti mempunyai tiga sisi. Maaf Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini akan membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga digunakan untuk belajar dari kesalahan. Nah, lanjut, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak biasanya salah, nah kita panggil ke ruang BK atau ke ruang kantor. Nah kita stabilkan identitasnya, jangan langsung membuat anak merasa bersalah. Kita stabilkan dulu. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini setelah identitasnya mereka stabil, nah, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tadi melakukan apa? Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Ini validasi tindakan yang salah, bahwa terlambat sekolah tadi itu adalah suatu tindakan yang salah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas itu apa? Kita keyakinan kelasnya tidak boleh terlambat. Karena keyakinan kelasnya sudah disepakati tidak boleh terlambat, maka anak itu harus yakin bahwa tidak boleh terlambat lagi. Ini. Terus bayangkan tentang kelas yang ideal. Kelas kita itu mau bagaimana? Kita sebagai guru mau bagaimana sih? Apakah mau kayak gini terus? Tidak mau berkembang sesuai perkembangan zaman? Saya dulu sebelum ikut CGP membayangkannya kayaknya wis kepenak lah, wis oleh sertifikasi ini, wis diangkat dari ASN. Kayaknya wis di zona nyaman. Tapi dari situ saya timbul rasa iri juga Bapak Ibu. Jadi saya merasa iri pada teman-teman, terutama angkatan-angkatan yang di si WB ini di bawahnya saya, di atasnya saya,
ternyata bisa melu CGP, pendidikan, lulus. Nah, itu saya motivasinya pertama itu ekstrinsik, saya merasa iri. Tapi setelah mengikuti CGP ini timbul motivasi intrinsik. Nah, ini sehingga dengan begitu akan menjadikan kekuatan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penanganan kasus, ya. Tadi Bapak Ibu bisa melihat, ini tadi saya terkendala sinyal juga, jadi bisa melihat YouTube saya ataupun yang lainnya juga dari teman-teman CGP ataupun Pak Helmi yang sudah guru penggerak, Bu Kiro yang sudah guru penggerak. Saya juga banyak belajar dari beliau-beliau, ya. Beliau juga sudah banyak berbagi praktik baik sama saya. Nah, kita mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak ini menjadikan yang belum terpanggil, yang belum tergerak bisa menjadi tergerak, terpanggil. Nah, itu. Setelah tergerak, bergerak, kita bergerak. Nah, yang terakhir adalah menggerakkan. Menggerakkan terutama yang ada di komunitas terkecil dulu, di lingkungan sekolah kita dulu. Nah, saya termasuk di sini, berarti termasuk kayak awalan Bapak Ibu, lakasing di sini. Jadi ini kadang kali tidak apa-apa keder. Makanya saya kalau misalnya mau minta tugas atau apa buat referensi, saya menghubungi. Contohnya tadi Mas Demi, Bu Kiro dan yang lainnya itu buat menambah pengalaman juga. Ini. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ini, terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note juga, ya, refleksikan pembelajaran hari ini. Hal barunya apa yang telah kita dapatkan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini itu apa? Nah, mungkin setelah adanya diseminasi ini membuat pemikiran kita menjadi lebih berkembang, ya. Apa bingung ya, ben orang bingung berarti kudune melu CGP WP. Jadi kok orang bingung maneh. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya bagaimana? Apakah senang? Apakah super? Ya, terus yang ketiga, peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi jenengan itu selama mengikuti kegiatan ini menjadi apa perannya tadi sebagai posisi kontrolnya pada anak? Apakah penghukum ataupun manajer, pemantau, teman atau pembuat rasa bersalah? Nah, terus yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Setelah mengikuti modul ini, panjenengan semuanya mau menjadi seperti guru seperti apa? Apakah sebagai tipe penghukum yang apabila ada murid melakukan kesalahan langsung menghukum, atau menjadi tipe manajer? Nah, ini. Ya, demikian Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa diseminasi saya dengan apa budaya positif, pemaparan dan penjabaran materi yang telah saya lakukan selama pembelajaran CGP ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan menjadi manfaat bagi panjenengan semuanya, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, kata-katanya kurang berkesan ataupun yang lainnya, ataupun jamuannya kurang, ya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bosan-bosannya Pak Guru. Apabila nanti saya melakukan seperti ini lagi, kita sama-sama belajar berbagi praktek baik. Mudah-mudahan kedepannya panjenengan semuanya, terutama yang guru penggerak sudah menjabat sebagai guru penggerak, bisa menularkan ilmu-ilmunya pada saya dan yang lainnya juga. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Bila ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ilham Ardiansyah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan semuanya. Banyak hal baru yang baru saya pelajari dan intinya saya jadi bingung Pak antara materi dan realita yang ada. Ya, karena sudah selesai dan banyak waktu yang sudah siang, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.